Halo Sobat CS, balik lagi sama admin channel cerita seru. Di video kali ini, kita sedikit melipir dulu dari dunia perhantaran ya guys. Mari kita nikmati dunia perbakuhan taman. Tapi sebelum kita mulai videonya, admin juga mau minta maaf kalau agak telat uploadnya. Soalnya admin nyambi kerja buat nyambung rokok sama kopi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita gas ke videonya. Hari demi hari berlalu diiringi meningkatnya masalah dalam sekolah. Sampai suatu hari terjadi kasus di mana seorang guru yang dianiaya siswanya di dalam kelas sampai wassalam. Menyadari adanya ancaman di dunia pendidikan, Dewan Perwakilan Rakyat dan Departemen Pendidikan memanfaatkan isu skandal artis terkenal dan saat perhatian publik teralihkan pada dunia hiburan, mereka meloloskan undang-undang baru tentang perlindungan hak pendidik. Tindakan ini diambil untuk menghindari reaksi negatif masyarakat. Dan 2 tahun setelahnya, scene memperlihatkan seorang siswa yang akan berangkat ke sekolah. Tetapi mereka dikejutkan dengan adanya sesuatu yang terjatuh dan menimbulkan suara yang sangat keras. Alangkah terkejutnya mereka saat melihat ke arah sumber suara. Salah satu teman satu sekolahnya yang bernama Park Dae-sok melakukan bundil. Siswa kacamata menceritakan bahwa dia tidak pernah bicara dengannya, tapi tidak ada murid yang tidak mengenal namanya. Itu karena dia dijuluki si anak buangan. Artinya dia siswa yang ditindas dan dijauhi semua murid di sekolah. Hanya dengan panggilan itu, kita tahu dengan mudah alasan dia mengakhiri hidupnya. Dan orang pertama yang melihat kematian seniornya adalah dia si siswa kacamata. Tapi saat menyaksikan insiden itu, dia malah tersenyum. Mungkin kalian akan mengiranya psikopat. Namun kini Shin memperlihatkan siswa kacamata yang sedang menderita rasa sakit karena pukulan yang mendarat ke perutnya. Terlihat sekelompok berandal sekolah yang sedang melakukan permainan bersama siswa kacamata. Tepatnya bukan permainan sih, lebih ke pembulian. Di mana para berandalan itu memasang taruhan. Siapa yang bisa membuat siswa kacamata berteriak paling keras, dialah pemenangnya. Kini tibalah salah satu giliran berandalan. Dia langsung mencengkram ke arah baju siswa kacamata dan mencubit paha dari siswa kacamata. Tentulah kesakitan yang membuat dia berteriak dengan sangat keras. Salah satu berandal pun berkata, "Wih gila, lebih dari 100 desibel." Teriakan cubitan Kim Kyung-min mecahin rekor baru. Ternyata siswa kacamata bernama Kim Kyung-min, kita panggil saja Kim. Siswa yang kayaknya pemimpin geng itu pun memberikan pengumuman pemenangnya adalah Woo Hyun-sik. Hyun-sik tentu sangat senang dan langsung meminta uang taruhannya. Tetapi musuh Hyun-sik tidak terima, karena taruhannya adalah memukul, bukan mencubit. Dia pun meminta agar taruhannya diulang. Si pemimpin pun setuju. Dan kembali Kim menjadi samsak hidup dan harus menerima siksaan. Kalau anak buangan kelas 2 adalah Dae-suk, sedangkan anak buangan kelas 1 adalah dirinya. Tentu Kim awalnya tidak diam saja. Dia sempat melaporkan pembulian ini kepada guru. Wali kelas Kim pun berterima kasih karena sudah mau menceritakan kejadian itu sambil senyum ramah dan terlihat sangat baik hati. Hari itu pun wali kelas Kim memanggil siswa berandalan yang membuli Kim, tapi dia hanya memberikan peringatan kepada mereka. Tapi teguran dan pengawasan itu cuma terjadi saat di dalam kelas. Dan saat kembali ke tempat duduk berandalan itu, menatap dengan mengerikan ke arah Kim, seakan tahu Kim lah yang mengadu pada guru. Dan sejak saat itulah Kim naik tingkat dari anak buangan sekelas menjadi anak buangan satu sekolah. Tentulah Kim menanyakan, kenapa guru itu melakukannya, walau tahu akan perlakuan seperti apa selanjutnya yang terjadi pada Kim. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Kim tahu alasan dari wali kelasnya. Terlihat beberapa guru yang sedang nongkrong sambil sebat. Salah satu guru berkata menyebalkan, "Kita kan bukan anak SMA, kenapa harus merokok sembunyi-sembunyi?" Dijawab oleh guru lainnya, "Benar, kapan ruang rokok guru akan dibuat? Undang-undang larangan rokok lah, larangan hukuman fisik lah, lama-lama susah sekali jadi guru." Guru baju putih berkata, "Pak Sien, yang baru masuk beberapa bulan lalu juga begitu. Padahal, dia cuma sedikit membentak murid yang membangkang. Tiba-tiba video rekamannya tersebar di internet dan dipecat. Zaman sekarang, guru sudah tidak dianggap manusia." Tapi wali kelas Kim berkata, "Aku malah lebih suka situasi sekarang. Larangan hukuman fisik memang hal yang baik, tapi gak ada solusi lain kan. Paling-paling mereka hanya dapat penalti, salah sedikit. Orang tua murid bisa menuntut ke pihak sekolah. Artinya Departemen Pendidikan
melarang kita mendisiplinkan mereka, bukan begitu? Kalau begitu jawabannya sederhana, kita hanya perlu menyuruh mereka belajar, tak usah pedulikan yang lain. Kalau kita harus membimbing anak nakal ke jalan yang benar, bisa-bisa kita malah dipukul sama seperti kasus 2 tahun lalu. Semua percakapan guru-guru terdengar oleh Kim, yang membuat Kim sangat kecewa. Kim pun hanya bisa tertunduk di depan kulkas minuman. Dengan wajah pucat Kim menyadari bahwa tindakan waktu di kelas hanyalah sandiwara. Sandiwara yang isinya pesan untuk tidak merepotkannya dengan urusan para siswa. Kim tak punya seorang pun yang melindungiku. Pilihan yang tersisa untuk Kim hanyalah pindah sekolah atau bersabar 3 tahun lagi. Tapi situasinya sekarang berubah. Tak kala ada polisi yang datang ke sekolah. Kedatangan polisi pun menjadi bahan perbincangan para siswa. Wah gila, polisi datang lagi. Kalau begini, kakak-kakak kelas 2 bisa gawat. Kim pun tersenyum karena polisi mulai menyelidiki kasus kematian Park Dae-suk. Semua orang di sekolah ini tahu kalau dia ditindas di sekolah, dan tidak lama lagi pasti kekerasan di sekolah akan ketahuan dan orang-orang yang turut andil dalam insiden itu akan dipenjara. Lalu budaya bully akan hilang dan anak-anak sepertinya bisa bersekolah dengan nyaman. Awal pikiran Kim begitu. Tapi Kim sangat kecewa setelah mendengar kabar bahwa penyelidikan polisi tentang kematian Park Dae-sung karena tekanan nilai ujian. Ternyata Kim mendengar itu dari para berandal yang sedang membulinya. Kim dijadikan menjadi bangku untuk pemimpin berandalan itu. Lalu Kim yang sudah kelelahan, dia pun tidak mampu menahan beban dan terjatuh. Tentulah berandalan itu menanyakan apa yang Kim lakukan. Tapi di sisi Kim, dengan tubuh bergetar, dia berkata sulit dipercaya, tak mungkin. Mendengar perkataan Kim berandalan itu sangat kesal, dia langsung menginjak tubuh Kim dan menendangnya sambil berkata, "Iya bangsit. Kau ini memang sulit dipercaya. Masa bertahan selama aku ngerokok sebatang saja gak bisa? Gara-gara kau kami diamkan, selama polisi sering datang kau jadi keenakan." Kemudian, dia memerintahkan Kim untuk membawakan mie pedas dalam waktu 3 menit. Tapi kini Shin memperlihatkan Kim yang sudah berada di atas gedung sekolah, serta ingin melompat untuk mengakhiri hidupnya. Kim bergumam, negara busuk ini terlalu baik pada anak-anak. Dunia anak-anak sudah tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Tidak ada yang berubah kalau aku melakukan hal ini, tapi ini satu-satunya cara yang bisa kulakukan untuk mencoreng nama sekolahku. Di saat yang bersamaan dengan begini, aku bisa beristirahat dengan tenang. Aku tidak punya penyesalan. Kim pun mulai melangkah untuk melompat. Tapi tiba-tiba dia mendengar seseorang yang berkata, "Tidak, kau tidak boleh begitu. Kau itu tidak boleh mati di hadapan orang lain. Nanti aku bisa mimpi buruk loh." Kim pun bertanya, "Paman siapa? Apa seorang guru?" Orang itu membalas, "Aku malas menjelaskannya, jadi anggap saja begitu." Kim pun bertanya kembali, "Kenapa Pak Guru naik ke atas sana?" Sambil menikmati udut sebatang kara, orang itu menjawab, "Karena di sini aku bisa melihat semuanya dengan jelas. Aku jadi tahu seperti apa keadaan sekolah ini, terlihat guru-guru yang lagi nyebat, dan para siswa yang sedang melakukan pembulian kepada siswa lain." Orang itu kemudian turun dari tempatnya, dan berkata pada Kim sambil tersenyum, "Matinya besok saja, hari ini kau tunjukkan jalan ke kantor guru dulu, bagaimana?" Kim pun setuju, dan mulai mengantarkan guru itu. Di tengah jalan guru itu bertanya, "Ngomong-ngomong, kenapa kau ingin mati? Kau anak buangan ya? Atau gara-gara nilai? Apapun itu semuanya akan selesai kalau bersabar 3 tahun kan? Apa itu nggak bisa? Kayaknya kau harus ikutan wajib militer dulu, supaya sadar." Tentulah Kim kaget mendengar itu, seakan orang ini sudah mengetahui segalanya tentang yang terjadi di sekolah. Lalu Kim berhenti dan berkata kepada Pak Guru, "Memangnya Pak Guru tahu apa? Bertahan 3 tahun. Bapak pikir saya tidak pernah berpikir begitu. Tapi bagaimana lagi, sehari saja saya sudah tidak tahan, bahkan tidak ada yang sudi membantuku. Bagaimana aku bisa bertahan?" Orang itu terlihat sangat terkejut. Ternyata dia melihat siswa berandalan yang berlari ke arah mereka. Boom, berandalan itu menghantam babatok kepala Kim dengan menggunakan lututnya. Kim pun terpental dan merasa sangat kesakitan. Berandalan itu berkata, "Sialan, sekarang kan bel masuk. Padahal aku mau makan mie pedas, kau malah baru datang sekarang." Berandalan itu lalu mencengkram kerah baju Kim dan menanyakan di mana mie-nya. Karena Kim yang tidak membawanya, dia langsung saja menampar wajah Kim.
Terlihat guru itu yang hanya diam saja. Tapi beberapa saat kemudian, ada seseorang yang menarik rambut berandalan itu. Ternyata itu dilakukan oleh si guru. Kini guru itu pun bersiap dengan tangannya. Dan bung! Tamparan yang sangat keras mendarat di pipi siswa berandalan itu. Sampai membuat siswa berandalan itu terpental cukup jauh. Guru itu sambil tersenyum berkata, "Wah bocah ini, aku suka kata-katamu. Betul bocah, biasanya orang memang harus dipukul dulu, supaya sadar." Terlihat siswa berandalan yang sambil memegangi pipinya. Dia tidak percaya ada guru yang berani memukul murid. Begitupun dengan Kim, sangat kaget dengan tindakan yang dilakukan oleh paman yang baru ditemuinya. Siswa berandalan itu menanyakan, "Apa paman ini guru?" Pak guru pun membalas, "Aku malas menjelaskannya. Jadi anggap saja begitu." Bukannya takut, bocah itu malah tersenyum. "Oh jadi guru ya? Jadi seorang guru memukul siswa di sekolah?" Begitu ucap siswa berandalan sambil mendekati orang itu. Dia malah nambah memprovokasi agar paman itu kembali memukulnya. "Sini pukul lagi, videomu akan viral di internet dan kau kan dipecat." Bukannya takut, paman itu malah tertawa. "Jadi kamu pengen gitu ya? Kalau begitu aku tidak akan menolaknya." Dan plak-plak-plak, dia langsung menampar bolak-balik siswa berandalan itu. Namun siswa berandalan itu tidak menyerah dan dia mengatakan, "Sialan, kamu pikir aku bercanda? Aku punya kenalan YouTuber, wajahmu akan diekspos di mana-mana." Paman malah menjawab sambil mengayunkan tangannya lagi, "Wow bagus Don, aku bisa jadi terkenal. Kalau begitu rekam aku dengan anggun, aku harus kelihatan fresh," sambil terus menghantam bocah berandalan itu dengan membabi buta. Tapi melihat itu para siswa malah lega, karena bisa melihat berandalan itu bisa kena batunya. Serta ada juga guru yang berada di tengah-tengah kerumunan para siswa yang menanyakan identitas pria itu. Kembali ke paman dan bocah berandalan. Tidak ingin diam saja, bocah berandalan kini maju dan mencoba membalas dengan pukulannya. "Dasar sialan, masa bodoh kau ini guru, atau apa? Mati saja kau, aku orang terkuat kelas 1. Tapi paman langsung mengkonter dengan menendang kaki siswa berandalan. Dia pun terjatuh di tengah-tengah pintu kelas. Tidak berhenti di situ saja, paman guru langsung menjepit kepala siswa berandalan dengan pintu dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sakunya. Dia mengeluarkan tongkat besi yang dia simpan. Dan ceplak, dia langsung menghantam pantat siswa berandalan dengan sangat keras. Siswa berandalan berteriak kesakitan dengan sangat keras. Para siswa yang lain pun merasa ngeri dengan kekejaman si paman guru. Siswa berandalan langsung pingsan dibuat paman guru. Setelah melakukan itu, paman guru didatangi oleh salah satu guru yang menanyakan identitasnya. Dengan santainya paman guru berkata, "Mulai hari ini, aku ditugaskan ke sini." Namun kepala sekolah menanyakan alasan kenapa dia memukuli murid sekolah. Dia juga tidak mengetahui apa maksudnya ditugaskan. Paman guru pun membalas, "Kalau bilang duluan, nanti kalian sudah siap-siap. Jadi aku datang diam-diam." Paman guru pun meletakkan identitasnya di babatok kepala sekolah. Orang itu bernama Nah Hwajin yang merupakan Badan Perlindungan Hak Pendidik. Hwajin pun menanyakan, "Apa kepala sekolah tidak menonton berita? Anda tahu kasus guru yang mati dianiaya siswa 2 tahun yang lalu? Badan ini dibentuk dalam pengawasan Menteri Pendidikan waktu itu saat pemberharuan Undang-Undang Perlindungan Hak Pendidik, disingkatnya Badan Hak Pendidik. Penjelasan lengkapnya bisa Anda baca di surat resmi besok. Kurang lebih kami adalah badan yang mengurus sekolah-sekolah busuk. Sekolah yang dipenuhi orang-orang seperti kalian yang berusaha menutupi kasus, bahkan menyuap polisi untuk tutup mata walau siswanya meninggal." Hwajin mengatakan itu dengan wajah geram dan menodongkan tongkatnya di babatok kepala sekolah. Tentu kepala sekolah tidak terima dengan perkataan Hwajin. Lalu Hwajin mengatakan satu hal kembali yang harus diketahui oleh kepala sekolah, bahwa kami staf Badan Hak Pendidik punya hak istimewa. Hwajin menyerang kepala sekolah tapi sengaja tidak mengenainya. Tentu kepala sekolah sangat kaget. Hwajin berkata bahwa metode pendidikan kami tidak punya batasan. Dengan hak spesial dari pemerintah itu, aku akan memberi pelajaran yang sesungguhnya di sekolah ini. Oke, gimana ceritanya, mau dilanjutin apa enggak?